Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Muslimah Ulul Albab dalam rubrik Suara Pakar Perubahan. Alhamdulillah, saya sedang bersama Prof. Elisa Julianti. Beliau adalah pakar teknologi pangan. Insya Allah hari ini kita akan berdiskusi tentang pangan halal dalam sistem Islam. Apa kabar Prof. Elisa? Alhamdulillah. Sehat. Ya, ini Prof, kita saat ini kan di masyarakat sering bermasalah dengan pangan halal, ya. Jadi sering kita mau mengkonsumsi makanan itu ragu apakah ini halal atau haram, dan banyak beredar di masyarakat, misalnya seperti kasus-kasus ayam tiren atau bakso gitu, nah, atau bahkan kue-kue gitu ya, bahannya apakah semua dari bahan halal atau tidak, itu sering kita tidak ada kepastian gitu ya. Padahal negara kita gitu ya, itu kan memang jumlah muslimnya itu dominan gitu ya, dan kita sebagai muslim itu memang diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal. Kalau kita lihat negara kita sudah punya undang-undang sebenarnya ya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang kehalalan produk pangan. Menurut Ibu, apakah dengan undang-undang ini sudah menjamin bahwa kita akan mengkonsumsi makanan yang halal di tengah-tengah masyarakat? Baik, terima kasih Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Muslimah Ulul Albab yang dirahmati Allah. Ya, memang benar ya Bu Eti bahwa kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, sebagaimana di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kita sebagai umat muslim gitu ya, walaupun kita di Indonesia ini merupakan umat muslimnya itu adalah dominan gitu, terbesar di dunia gitu, tetapi ternyata kenyataannya kita tidak bisa menjamin bahwa apa yang kita makan itu halal gitu. Indonesia ini walaupun penduduk muslimnya terbesar di dunia, tetapi kebanyakan kita itu masih mengimpor gitu, mengimpor bahan-bahan makanan yang halal justru gitu. Jadi kita tidak memproduksi. Jadi kalau kita itu justru sebagai konsumen gitu ya, konsumen produk-produk halal terbesar di dunia. Artinya kita menghabiskan begitu banyak uang kita untuk membeli gitu ya produk-produk halal, bukan memproduksinya sendiri begitu. Laporan Global Islamic Economic Report itu dikatakan bahwa pengeluaran masyarakat muslim dunia itu ya sekitar 1,9 miliar jumlahnya masyarakat muslim yang ada di dunia, itu sekitar 2 triliun US dollar itu ada untuk menghabiskan hal-hal yang berhubungan dengan produk halal, termasuk di sana bukan hanya makanan, juga minuman, kemudian pakaian, obat-obatan, bahkan rekreasi gitu ya. Dan 72% diantaranya itu adalah berkaitan dengan pangan sebenarnya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Indonesia itu menganggap bahwa kita butuh nih undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal. Nah ini, tetapi sebenarnya kan itu tidak bisa dijadikan latar belakang ya, karena tadi itu kewajiban kita untuk mengkonsumsi makanan halal itu memang diwajibkan oleh Allah gitu, bukan karena kepentingan bisnis gitu. Nah kalau karena kepentingan bisnis, kita nanti akan berbenturan gitu. Ketika misalnya di dalam bisnis itu dianggap tidak menguntungkan, maka bisa saja mereka akan mempermainkan syariah itu gitu. Bagaimana mereka untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produk pangannya, nah itu bisa saja akan dipermainkan untuk kepentingan bisnis, bagaimana mereka bisa untung di dalam bisnis mereka. Tidak lagi melihat apakah ini sudah benar-benar sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Nah ini sebenarnya yang terjadi di negara kita. Jadi meskipun
sudah ada undang-undang tadi ya, undang-undang jaminan produk halal gitu. Itu ternyata tidak menjamin bahwa produk makanan yang kita konsumsi itu bisa dijamin kehalalannya. Nah, inilah kondisi yang kita hadapi saat ini. Dari penjelasan Prof. Elisa tadi, ternyata rumit ya untuk mendapatkan sertifikat halal gitu. Padahal kan kita sebagai Muslim memang diwajibkan gitu untuk mengkonsumsi makanan halal. Ini kira-kira gimana Prof di dalam Islam? Apakah ada sistem penjaminan makanan halal gitu di dalam Islam? Ya, baik Bu Eti, memang seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa memang kita diwajibkan gitu ya, kita diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal di dalam Islam, dan kita untuk melihat bagaimana sistem Islam mengatur umat Islam itu di dalam mendapatkan makanan produk halal itu, kita bisa melihat contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasul kan gitu ya. Dan juga pada masa-masa kekhilafahan itu dimulai dari Khulafaur Rasyidin, itu kita bisa melihat bahwa ketika ada misalnya orang yang mabuk gitu ya, minum alkohol, itu diberi hukuman. Misalnya pada masa Abu Bakar itu diberi hukuman 40 kali cambukan. Pada saat bulan Ramadan itu cambukannya itu bahkan lebih banyak lagi. Nah, seperti itu artinya ya ada hukuman bagi umat yang melanggar terhadap makanan yang haram itu tadi begitu. Nah, sekarang di Indonesia kan tidak seperti itu gitu ya. Negara hanya sekedar meminta gitu, menyarankan gitu bahwa harus punya sertifikat halal. Tetapi bagi produsen yang tidak memiliki sertifikat halal itu tidak ada sanksi gitu. Nah, akhirnya kan ya produsen ya terserah gitu apakah dia memang mau melakukan sertifikasi halal untuk produknya atau tidak. Nah, artinya ya sertifikasi halal itu tidak juga menjamin produk kita itu halal atau tidak. Yang jelas ya harusnya yang kita ikuti adalah apa yang dicontohkan Rasul, kan seperti itu. Rasul mencontohkan bahwa bagi umat yang melanggar tentang hal haramnya makanan itu diberi sanksi, begitu juga jadi baik itu bagi produsennya sendiri maupun bagi yang mengkonsumsinya. Nah, itu diberikan sanksi. Menurut saya itu akan lebih berarti gitu, atau akan lebih bisa menjamin kita akan mendapatkan produk pangan halal tadi. Karena apa? Karena dengan adanya sanksi, apalagi itu sanksi yang sesuai syariah, itu akan lebih mengikat kan, itu akan lebih membuat masyarakat itu takut dibandingkan hanya dengan tadi himbauan ya kalian harus mengurus sertifikat halal. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ya kita memang berharap ya adalah perubahan di negeri ini, terutama terkait dengan aturan itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar menerapkan sertifikasi produk halal, tetapi harus ada aturan yang tegas terkait dengan siapa-siapa yang melanggar tentang halal haramnya makanan ini. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi kita butuh suatu sistem yang memang mengikat gitu ya, mengikat umat Islam, bukan hanya umat Islam tapi juga masyarakat terkait dengan produk halal haram ini tadi gitu. Jadi bukan hanya sertifikasi tetapi harus ada sanksi. Nah, kalau sanksi itu kan berarti ada aturan ya, ada aturan yang mengatur itu sehingga bisa diterapkan sanksi-sanksi itu tadi. Mungkin seperti itu ya. Insya Allah ya, ternyata Islam punya pengaturan ya terkait dengan produk halal gitu ya Prof ya. Ya, tentu saja kita butuh perubahan. Jadi dalam Islam itu sudah ada sistem yang mengaturnya, dan sebenarnya ya kita tinggal ikuti saja. Jadi menurut saya ya perubahan itu lebih kepada bagaimana kita mengubah sistem yang ada saat ini ya sesuai dengan sistem yang ada di dalam aturan Islam. Nah, seperti itu. Jadi ya itu yang akan menjamin kita, akan menjamin umat Islam ini bisa menjalankan seluruhnya syariah-syariah yang ada di dalam agama kita. Kan kita tanpa itu mungkin ya kita bukan hanya makanan halal saja mungkin, tetapi juga nanti akan terkait dengan aturan-aturan syariah lain yang saat ini juga tidak bisa kita jalankan. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Prof Elisa. Sama-sama. Terima kasih kepada pemirsa Alba. Demikian tadi diskusi yang sudah kita ikuti bersama Prof Elisa. Kami pamit